Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak dan Ibu Kepala Sekolah semuanya? Perkenalkan, nama saya adalah Ruin Purnamawati. Saya adalah Kepala Sekolah Penggerak Angkatan 3 di TK Khalifah Depok 1 yang beralamatkan di Jalan Tirta Melati 2, nomor 19, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Di video kali ini, saya akan berbagi praktek baik yang sudah saya lakukan di sekolah saya dengan judul Peran Kepala Sekolah sebagai Penggerak Perubahan dengan topik kendala dan hambatan yang dihadapi kepala sekolah dan sekolah tentang masalah internal SDM sekolah yang berfokus pada PMM. Saya memilih tema dan topik tersebut karena sesuai dengan keadaan guru-guru saya di sekolah pada saat itu. Seperti guru-guru saya belum memahami apa sih kurikulum merdeka itu, apa dimensi dari kurikulum merdeka tersebut. Yang kedua, guru-guru saya belum memahami cara menggunakan aplikasi PMM. Yang ketiga, guru saya masih bingung materi apa saja yang harus dipelajari terlebih dahulu. Yang keempat, guru-guru saya belum termotivasi untuk belajar kurikulum merdeka. Teman-teman, mulai tahun ajaran baru 2024 nanti, semua lembaga sekolah wajib menggunakan kurikulum merdeka. Jadi, mau tidak mau kita harus belajar kurikulum merdeka melalui PMM. Apa sih Bun kurikulum merdeka dan PMM itu? Saya kurang paham. Iya Bun, mengenai aplikasi PMM, bagaimana cara menggunakannya? Saya sudah membuka terlebih dahulu, tapi banyak sekali topik yang harus dipelajari. Kita mulai dari mana Bun? Karena ini program baru pemerintah dan kurikulumnya juga baru, jadi kita akan belajar secara bersama-sama. Tantangan yang saya hadapi adalah yang pertama, saya harus belajar kurikulum merdeka dan memahami kurikulum merdeka terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan kepada guru-guru. Yang kedua, saya harus membuat rangkuman materi tentang kurikulum merdeka untuk saya jelaskan kepada guru-guru meskipun belum maksimal. Yang ketiga, saya harus dapat menggunakan aplikasi PMM terlebih dahulu agar saya dapat menjelaskan kepada guru-guru. Yang keempat, saya dan guru-guru harus belajar mandiri untuk memahami kurikulum merdeka. Sebelum saya melaksanakan praktek baik ini, yang perlu saya siapkan adalah yang pertama, materi untuk presentasi. Yang kedua, peralatan yang digunakan untuk presentasi. Yang ketiga, HP atau laptop yang digunakan untuk membuka aplikasi PMM. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang kurikulum merdeka. Teman-teman sudah tahu belum kurikulum merdeka itu apa? Belum. Ya, jadi kurikulum merdeka itu adalah kurikulum yang mengasah bakat dan minat anak sejak dini yang berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi siswa. Sedangkan merdeka belajar adalah suatu pendekatan atau kebebasan yang diberikan oleh guru kepada siswa agar siswa bebas dalam memilih pembelajaran sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung praktek aja untuk menggunakan PMM ya teman-teman ya. Ya, lanjut langsung aja buka aplikasi PMM-nya. Nah, kemudian buka topik. Di situ ada pelatihan mandiri, silakan klik pelatihan mandiri, kemudian topiknya. Nah, di situ ada beberapa topik yang harus dikerjakan. Nah, teman-teman tidak usah bingung, pilih salah satu aja yang sekiranya teman-teman belum memahami dulu dari kurikulum merdeka. Nanti di setiap topik itu terdapat modul. Nah, setiap modul nanti ada videonya, teman-teman silakan pelajari. Nanti ada latihan pemahaman. Nah, setelah ada latihan pemahaman, nanti teman-teman akan mengerjakan post-test gitu setiap modul. Modul kedua juga sama seperti itu. Nah, setelah selesai mengerjakan modul, nanti teman-teman akan disuruh untuk mengerjakan aksi nyata. Nah, aksi nyatanya itu akan seperti ini, teman-teman. Ini contoh aksi nyata saya ya. Kurikulum merdeka, ini contoh aksi nyata saya, bisa berwujud video atau PDF, bebas teman-teman. Nah, nanti kalau sudah mengerjakan aksi nyata, teman-teman akan menunggu validasi. Setelah divalidasi dan berhasil tidak ada perbaikan, nanti teman-teman akan mendapat sertifikat seperti ini. Begitu ya Bu. Seperti Jadi itu. ada sertifikatnya kalau udah selesai ngerjain. Iya, kalau udah ada selesai kerjakan, nanti teman-teman akan mendapat sertifikat dari Kemendikbud. Begitu seterusnya ya teman-teman sampai semua topik itu sudah dikerjakan. Dan alhamdulillah saya sudah dapat sekitar 10 sertifikat yang udah saya coba. Jadi teman-teman nanti bisa belajar di rumah sendiri. Bun, ini saya latihan pemahamannya sudah. Ya. Itu apa reflektif dulu atau langsung materi selanjutnya? Refleksi dulu dikerjakan. Kalau udah reflektif, nanti baru masuk ke
modul keduanya. Oh, berarti ini aku tetap ngerjain di sini, Iya, aku simpan, baru kita ngerjain selanjutnya yang di bawahnya. Iya, oke benar. Bun, ini kalau saya sudah ngerjain modul dan proses. Nah, sekarang saya lagi proses asli nyata, tapi ternyata di asli nyata itu ada deskripsi dan refleksinya juga ya. Oh, Jadi gitu. saya harus ngerjain deskripsinya dulu apa asli nyatanya dulu? Menurut aku aksi nyata dulu, karena kalau kamu ngerjain deskripsi kemudian nanti disuruh ngupload aksi nyata kamu belum siap, deskripsinya akan hilang. Oh, Hasil dari praktek baik yang sudah saya lakukan adalah yang pertama, minat belajar guru semakin meningkat. Yang kedua, guru mulai dapat memahami kurikulum Merdeka. Yang ketiga, guru mulai dapat menggunakan aplikasi PMM. Yang keempat, guru dapat belajar mandiri melalui PMM. Yang kelima, guru dapat menyelesaikan aksi nyata dan beberapa topik dan berhasil mendapatkan sertifikat dari PMM. Alhamdulillah, setelah adanya praktek baik ini, saya menjadi semangat belajar dan memahami kurikulum Merdeka. Alhamdulillah juga saya menjadi disiplin dan dapat bagi waktu untuk mengerjakan PMM di sela-sela kesibukan kegiatan sekolah. Dan kami sudah mendapatkan sertifikat. Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, jika Anda ingin menjadi individu yang berkompeten, Anda harus sanggup menahan lelahnya belajar. Jika Anda tidak sanggup untuk menahan lelahnya belajar, maka Anda harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Sekian praktek baik yang sudah saya lakukan di sekolah saya. Bagaimana Bapak dan Ibu Kepala Sekolah semuanya? Apakah video saya dapat menginspirasi atau dapat menjadi solusi Bapak dan Ibu semuanya? Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.